tipe ibu ngajar itu biasanya lebih ke kayak gimana sih? Apakah lebih ke kayak nulis atau rangkuman atau gimana sih, Bu? Oh enggak lah, itu udah Mm-mm. zaman kapan Mbak? Mm. Tentu anak-anak bosan pasti ya. Ibu sendiri selama dari muda sampai sekarang yang biasanya jadi support sistemnya ibu ketika lagi down itu siapa sih? Support system adalah kalau saya oke gas, bawahnya juga oke gas. Siap. Masa kuliah tuh biasa identik anak muda nih nongkrong gitu. Nongki ya. Ya nongki. Kalau ibu gimana nih? Iyalah, saya kan anak band Mbak. Hai guys, balik lagi bersama Nanaji kali ini di podcast Palkomtek Back to School bersama Hai. Ibu Resdarika Wintari dari sekolah mana Ibu? SMK Negeri 4 Palembang. SMK Negeri 4 Palembang. Boleh dong tepuk tangannya untuk teman-teman SMK Negeri 4 Palembang. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu Apa kan guru nih? ya. Iya. Ngajar apa? Kalau saya ngajarnya mapel PPKN. Tahu nggak Mbak Nana? PPKN Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Yes, betul. Yeay. Nih terima kasih untuk Ibu Dia yang mengajarkan PPKN. Dulu pernah kena marah karena tidak tahu kepanjangan PPKN, taunya PKN. Iya. Ini kalau nggak salah Bu Dia ada di SMK 4 juga ya? Bener. Bener ya, Uh-uh. itu guru saya Baru. waktu SMA. Oh iya. Iya, guru PPKN. Oh. Jadi emang mirip sih sama Ibu Resdarika, enak juga. BTW nih Bu ya, kalau ngajar PPKN itu ada challenging nggak sih, sesuatu yang ngerasa kayak aduh ini agak susah ya atau gimana gitu, yang agak kesulitan? Kalau kesulitan selama ini sih nggak ada. Kalau saya merasa sih karena memang saya enjoy, kemudian memang passion saya di pendidikan, dan memang challenge-nya ini adalah ketika saya gini Mbak Nana, saya kan background-nya sebelumnya bukan SMK. Ya, jadi saya ngajar SMA di SMA 17. Di 2022 itu penempatan saya di SMK 4. SMK 4. Nah, makanya challenge-nya adalah berarti tantangan baru menghadapi karakter anak-anak SMK itu, yang kalau SMK 4 tuh kan terkenalnya dengan yang anak-anak teknik, Iya, anak-anak benar. cowok banyaknya. Jadi itu aja sih, karakter yang baru artinya kita harus pemetaan yang baru, mendalami karakter anak yang baru. Itu aja. Itu kalau yang mayoritas cowok biasa di jurusan apa sih Bu? Jurusan kalau di SMK 4 tuh ada TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Itu kemudian TSM, Teknik Sepeda Motor, lalu ada lagi yang namanya TP, Teknik Permesinan. Nah, itu 3 jurusan yang rata-rata semuanya cowok memang. Itu ada yang lebih susah bikin 3 jurusan itu lebih unik dibanding jurusan lain apa sih Bu? Iya tadi, karena banyak anak-anak cowok yang biasanya mereka tipe anak-anak yang lapangan, ya, yang mereka banyak kan tipe-tipe anak kinestetik biasanya kalau anak-anak teknik itu. Bergerak. Kalau untuk tipe ibu ngajar itu biasanya lebih ke kayak gimana sih? Apakah lebih ke kayak nulis atau rangkuman atau gimana sih Bu? Oh enggak lah, itu udah zaman kapan Mbak? Tentu anak-anak bosan pasti, jadi kita harus memahami karakter anak-anak dulu. Kalau tipe saya ya kita harus mengkomodirkan semua tipe, mau yang kinestetik, mau anak-anak yang visual, mau anak-anak yang audio. Jadi semuanya kita koordinir, kita rangkum semua supaya mereka maksimal ketika mendapatkan pembelajaran PPKN. Tentu dengan project, ya kan? Tentu dengan diskusi, kemudian pemecahan permasalahan yang up to date. Nah, paling gitu. Jadi kita kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi yang terbaru kan, mengkombinasikan teknologi itu lebih menarik Mbak malah. Iya. Anak-anak lebih asik kan. Bener. Iya. Dari zamannya juga kayaknya lebih asik kalau kita sambil games ya. Games, project gitu, kan lebih tertantang anak-anak. Bener. Ini kalau boleh tahu selain jadi guru, Ibu sebagai kepala BKK SMK Negeri 4. Iya, ketua BKK. Ketua BKK. Itu sejak kapan nih Bu? Nah, jadi kita jelasin dulu. Jadi beda SMA dengan SMK itu, kalau di SMA nggak ada yang namanya BKK. Jadi BKK itu Bursa Kerja Khusus. Jadi kalau di SMK itu memang ada yang namanya BKK yang nantinya akan menjembatani yang namanya alumni, siswa-siswa kita ya untuk mendapatkan pekerjaan atau sebagai ruang untuk
mereka bisa diterima di dunia industri, di perusahaan-perusahaan. Nah, kita itu yang akan menyalurkan, mencarikan. Nah, itu BKK. Nah, jadi saya kebetulan karena 2022 akhir baru bulan Juli itu baru penempatan di SMK 4. Di bulan 2023 bulan Maret April itu saya baru menjabat jadi ketua BKK. Jadi kurang lebih 1 tahun Bu ya. Iya, 1 tahun itu menjabat ketua BKK. Jadi selain ngajar mapel PPKN, saya juga adalah ketua BKK. Ketua BKK. Terus kemarin dengar-dengar habis nyelenggarain job fair ya Bu? Iya, betul. Job fair 2024 di SMK Negeri 4. Itu event perdana job fair di SMK Negeri 4 Bu ya? Iya, betul. Jadi event perdana di SMK 4, job fair-nya perdana juga. Jadi itu kita buat semaksimal mungkin makanya Mbak Nana. Itu kalau lihat-lihat kemarin rame banget Bu ya? Alhamdulillah. Boleh di-spill nggak nih kira-kira ada berapa industri sih yang ikutan join di event job fair kemarin? Kalau kemarin itu ada 35 industri yang ikut bergabung. Kemudian di antara itu ada yang kebanyakan memang sudah rekrutmen. Ada juga yang berpartisipasi membuat ada yang namanya kegiatan-kegiatan tambahan, kayak misalnya ada pelatihan-pelatihan untuk pendaftaran pelatihan juga ada. Tapi kebanyakan rekrutmen Mbak memang. Itu hal yang paling challenging bagi Ibu nih sebagai kepala BKK yang baru 1 tahun ya kurang lebih. Iya, sebagai kepala BKK harus nyiapin pelaksanaan job fair dan ada persiapannya juga. Apa sih yang paling challenging Bu? Pertama adalah mengumpulkan DUDI, ya, dunia usaha dan dunia industri ini. Bagaimana kita menggaet supaya perusahaan-perusahaan mau gabung di kegiatan kita, membuka rekrutmen. Kemudian challenge keduanya adalah yang namanya kita itu menginformasikan ke masyarakat supaya sampai informasi bahwa ini loh ada job fair yang banyak perusahaan-perusahaan yang akan bergabung membuka loker untuk bukan hanya sekedar alumni SMK 4 tetapi untuk halayak umum. Oh, dibuka juga untuk umum. Iya. Kemarin sampai berapa total pencaker yang mendaftar Ibu? 2.100 kalau nggak salah lebih. Wow, boleh dong applause-nya ya, boleh tepuk tangan dulu. 2.100 pencaker di 35 dunia usaha, dunia industri di puluhan loker. Puluhan loker. Alhamdulillah ada banyak 50-an lebih dan itu posisi ya baru ya. Nanti berapa poin ini juga lumayan banyak. Jadi mungkin ada 150-an lah. 150-an yang bisa lebih di-apply. malah bisa mencapai 300-an karena gini, karena kan pada saat job fair juga SMK 4 memang target saya adalah memang benar-benar on the spot, ada walk-in interview, ada yang namanya di perusahaan seperti perusahaan PT Sosro itu kan langsung walk-in interview, langsung tes di tempat. Jadi Indomarko kan ada Alfamart, kemudian ada Planet Ban, ada yang namanya juga langsung juga selain Planet Bank itu ada perusahaan apa tadi kemarin minta tempat yang namanya bisa interview langsung. Itu disediain sama sekolah? Betul. Ruangannya dipisah-pisah antar DUDI atau digabung gitu tempat wawancara? Ada yang dipisah. Kayak kalau yang pasti yang dipisah. Nanti kan kayak di PT Sosro di bagian mana, nanti di Indomarko di bagian gedung mana, Alfamart juga gedung mana, kemudian walk interview. Karena gini, ketika DUDI itu makanya saya jalin komunikasi itu kita harus baik dengan DUDI supaya nyambung gitu Mbak Nana. Jadi ketika mereka saya disediakan tempat, jadi kita bagi kan itu. Kalau ada yang walk in interview, kami satu tempat aja Mbak, gabung aja mau walk interview nggak masalah. Jadi itu kita gabung. Kalau untuk sekedar untuk walk interview langsung ya, kalau kayak tes perusahaan-perusahaan besar kayak Sosro dan lain sebagainya itu mereka kan butuh tempat khusus memang untuk tes psikotesnya, wawancaranya. Oke, tapi itu semua disediain sama SMK Negeri 4 ya. Untuk pencakernya itu gratis atau berbayar Ibu? Gratis. Gratis. Makanya sampai 2.100 semua orang bisa ikutan bisa ya. Ikutan. Itu gimana sih caranya bisa ngumpulin 2.100 pencaker? Itu nggak sedikit loh, 2.100 orang bisa dijangkau, tahu info job fairnya itu gimana sih Bu?
Nah, makanya karena saya eh, belajar dari pengalaman Mbak Nana. Sering saya mendatangi, dapat undangan dari beberapa job fair di SMK ya, di kegiatan acara. Saya lihat kok sepertinya sepi gitu. Sepertinya ada yang kurang, mungkin kurang connect ya kali ya, kurang nyampe yang namanya informasi ke masyarakat. Makanya saya memang dengan tim itu prefer sekali dari awal saya bilang kita harus, yang pertama sekali adalah kita harus promo yang jor-joran. Jadi promosinya harus kita benar-benar maksimalkan. Karena inilah yang pertama kali. Jadi nanti jangan siap internal, ketika kita mau ke eksternal ngundang keluar, mana mereka nggak tahu, jadi percuma aja kan. Makanya saya pertama sekali adalah dengan tim itu, ayo kita harus promo keluar dulu. Jadi mulai dari ke alumni kan, melalui informasi-informasi yang mulai flyer kami buat, informasi yang dari misalnya kita gunakan maksimalkan media sosial, kita buat juga gandeng yang namanya akun-akun sosmed, akun-akun publik gitu Bu ya. Nah itu sangat ini tipsnya sebenarnya Mbak. Jadi kita gunakan akun-akun sosmed, kemudian maksimalkan, dan kita guide yang namanya akun-akun yang memang benar-benar banyak followernya, kayak kemudian di TikTok kita manfaatin. Syukur-syukur kita bisa berhasil ajak yang namanya selebgram, karena itu sangat berpengaruh Mbak. Makanya SMK 4 bisa sampai segitu karena memang banyak tahu dari dari TikTok, dari selebgram ini, dari akun loker-loker yang banyak ininya kan. Dan saya memang karena budgetnya yang minim, saya maksimalkan diri aja sebenarnya untuk bisa dengan budget minim, nggak ada, tapi kita bisa promonya besar-besaran. Nah itu sebenarnya memang tinggal pembawaan kita kepada orang, kepada penyampaian komunikasi kita yang baik dengan beberapa selebgram, bisa berhasil untuk menggait mereka. Oke, itu jadi manfaatin relasinya juga Bu ya. Betul. Benar. Ini kalau boleh tahu nih, gimana sih perasaan Ibu selaku ketua pelaksana kemarin Bu ya? Iya betul. Ketua pelaksana di event job fair 2024 kemarin tuh, lihat pencaker-pencaker yang datang, gimana sih perasaannya Ibu? Seneng sekali Mbak. Jadi apa yang pasti kan tidak akan mudah di dalam, apalagi pada saat kita kerja tim, tentu saja tahu sendiri ya, banyak ada beberapa, mungkin ada kelesnya, ada saling berbeda pendapat, ada yang bagaimana, tapi harus dijalani, harus dihadapin. Jangan sampai buat kita patah semangat kan, biar kita tetap berjuang, tetap hadapi, tetap jalani, nanti kedepannya toh akhirnya kan tetap berhasil kan kalau kita terus maju aja. Yang pasti senang ketika sudah tahu pembuktian bahwa ini bisa berhasil. Benar. Itu kalau untuk pencaker-pencakernya menurut Ibu yang udah datang itu rata-rata apakah udah siap terjun ke dunia kerja, atau ada tips dan trik nih yang mau disampaikan ke pencaker-pencaker yang udah datang tapi mungkin belum dapet tesnya gitu? Jadi gini, mungkin ada beberapa yang belum terpanggil ya di beberapa perusahaan. Jangan berkecil hati, jangan juga beranggapan job fair yang dilakukan oleh SMK nih hanya pembohongan publik atau misalnya hanya sekedar seremonial aja padahal nggak ada. Jangan, nggak seperti itu. Jadi memang mungkin yang belum terpanggil itu ya mungkin belum masuk kategori dari perusahaan. Jadi jangan patah semangat, jangan beranggapan juga ada orang dalam, enggak ada. Iya. Enggak ada sama sekali. Boleh kita pertanggungjawabkan Mbak Nana. Jadi memang benar-benar kita enggak ada masukin nih anak SMK 4, enggak ada. Jadi benar-benar kita berikan kepada kebebasan daripada Dudi untuk menyeleksi. Dan memang sudah kita tetap menghubungi Dudi itu untuk melaporkan bagaimana progres. Nah, jadi insya Allah tenang aja, kalaupun belum terpanggil masih ada job fair yang lainnya. Oke, siap. Terus kalau ini kan masih job fair ya, tahun depan ada rencana mau nyelenggarain job fair? Belum tahu nih.
So kalaupun lagi ada lagi nanti tentu saja semoga bisa mendulang sukses lagi seperti Amin. yang tahun ini. Amin. Pastinya kita pengen Palkomtek tetap gabung. Uh. Iyalah, yang Iya paling dong. terdekat dong. Iya dong, karena Yang kebetulan paling deket terdekat, juga iya. ya, 5 menit sampai. Ya kebetulan Palkontek kemarin juga ikutan di job fair-nya. Iya. Kita ada open locker juga, boleh dikepoin itu tiap season beda-beda ya lokernya. Iya. Ada locker itu nggak harus alumni Palkontek, siapa aja bisa join. Terus kita juga ada beasiswa kelas karyawan. Kebetulan ya, ada juga dari SMK 4 ya yang baru keterima kelas Iya, karyawan. banyak. Syaratnya gampang, cuman nunjukin bukti bahwa udah kerja atau surat keterangan perusahaan atau rekomendasi perusahaan itu bisa. Oke ya, lanjut nih Bu Resda. BTW kalian udah lihat kan muka Bu Resda dari tadi, masih cantik nggak? Cantik terus ya dari awal sampai sekarang, dari pertama ketemu Bu Resda sampai sekarang. Terus liatnya Amin. di IG Bu Resda foto-foto lama juga cantiknya masih sama. Resepnya apa Bu? Apa ya? Positive thinking. Oh, positive thinking satu. Rajin olahraga. Rajin olahraga. Jaga pola makan. Jaga pola makan. Biasa Ibu olahraga apa? Apa ya, banyak macam Mbak Nana. Yang sekarang ini kalaupun lagi sibuk, jadi olahraga terus jalan terus. Contoh, kalau saya dari rumah ke sekolah itu ngajar tuh jalan kaki tuh. Jalan cepet malah. Rumahnya di daerah mana nih? Sersan Sani. juga, cuman lumayan kalau untuk jalan ke SMK 4. SMK 4 itu di Pipareja ya. Jadi boleh tuh. Kira-kira berapa menit itu sampainya Ibu? Kalau paling 15 menit nyampe, 10 menit kalau cepet nyampe. Lumayan nyicil Bu ya. Terus SMK 4 kan gede Bu ya. Itu kalau ke gedung belakang jadi jalan kaki dong. Oh my god. Jalan kaki dong. Jangan bawa kendaraan, kan sekalian olahraga. Itu ngerasa kalau jalan kaki nih kan, apalagi untuk aktivitas mau kerja, itu ngerasa nggak sih kayak badan mungkin agak lengket, lebih berkeringat, gimana gitu Bu? Yang jelas pasti kan berkeringat pastinya kan. Cuman jangan lupa tidak menghalangi untuk kita olahraga dong. Tenang aja, dan masih ada AC di situ. Oke, masih ada AC, jadi bisa pendinginan lagi Bu ya. Jadi kalau sehari Ibu pernah ngitung langkah kaki Ibu nggak gitu, kayak ada 1000 langkah mungkin. 1000. Harus targetin, karena makanya bilang kan kalau sehari itu harus 1000 langkah biar sehat. Wajib itu Bu ya. Wajib. Itu belum kegiatan olahraga lain yang memang diniatin gitu. Kalau weekends, kalau nggak ada kerja kegiatan, lari, jogging gitu. Jogging. Biasa di daerah mana Bu? Siapa tahu ada yang pengen join bareng gitu. Di PTC deket. PTC dekat, di komplek PTC Bu ya. Itu biasa lari sama siapa, sendiri atau sama keluarga? Nah kalau di sekolah itu kan kami ada grupnya Mbak. Grup apa tuh? Jadi running. Oh, running. Di SMK 4 tuh ada klub running. Jadi seluruh guru-guru yang untuk olahraga running, nah jadi join kami bareng-bareng. Kadang sepedaan juga bareng-bareng. Jadi seru ya? Seru banget Mbak. Itu pernah ngerasa nggak kayak misalnya, aduh harusnya weekend ini mau olahraga tapi males nih, capek gitu? Pastilah pernah. Gimana tuh ngadepinnya? Ya calling down dulu Mbak, jangan dipaksain, tetap jangan dipaksain, supaya pas besoknya kan bisa on lagi. Oke, siap. Itu kalau lagi capek banget ya, ada masa-masanya. Terus kalau makannya gimana Bu? Ini ngatur pola makan nih kayaknya wajib banget ya, apalagi untuk cewek-cewek zaman sekarang ya. Biar nggak gemuk. Satu yang kelihatan biar nggak gemuk. Yang kedua biar tetap bisa positive thinking Bu ya. Biar fit aja. Jangan stres. Ini kalau untuk cewek dengerin musik Mbak. Dengerin musik. Ibu main musik juga. Ini kalau nggak salah jadi instruktur keyboard dan elektron Yamaha ya? Iya. Itu kok bisa Bu? Karena saya dulu sekolah itu memang banyak kegiatan. Saya juga atlet tenis lapangan, saya juga penyiar, saya juga pemain musik, saya juga pemain band. Jadi semua dijabanin Mbak memang. Jadi masa mudanya yang memang sudah terbiasa mandiri. Jadi kalau saya itu ngajar musik itu di tiap weekend. Weekend. Hari Jumat sampai sekarang masih. Jadi kalau dulu zaman kuliah, nah ini untuk adik-adik yang lain ya kayak Mbak Nana.
Jadi kalau dulu saya sekolah itu ya sambil kerja, memang sudah terbiasa dari zaman SMA. Jadi dulu dari asisten pengajar, jadi ngajar door to door ke rumah. Oh, kayak buka Iya, kursus privat gitu ya? privat Heeh. itu gara-gara apa? Gara-gara hobi. Hobinya main musik. Hobi main musik, les les di Suara Indah, akhirnya jadi diterima jadi guru. Gurunya kemudian dari menghasilkan uang sampai S2 pun dibiayai oleh uang sendiri melalui hobi musik. Weh, boleh tepuk tangan dulu dong ya. Jadi pengalaman Mbak Nana, misalnya Mbak Nana hobi public speaking atau MC, dan dari hal itu kan bisa menghasilkan uang dan bisa jadi batu loncatan, buka relasi. Bahkan kalau dulu Mbak Nana, saya ditawarin kerja di masuk langsung melalui jalur ini tadi, jalur ya kayak di bank. Karena tapi tipenya saya kan memang passion saya nggak di bank. Lebih suka yang bebas. Makanya saya ngajar, akhirnya nggak saya pernah terima di perbankan. Kalau tawaran di bank kemarin mah banyak banget Mbak Nana. Pas sudah tamat SMA tuh langsung ditawarin kerja kan, cuman saya nggak mau. Nah makanya sampai sekarang masih ngajar. Pekerjaan yang enjoy, kita nggak stres, menyalurkan hobi, mendapatkan uang yang banyak. Itu kayak dari musik itu. Oke, sampai sekarang itu nggak dilepas Bu Nggak ya? dilepas. Padahal udah ngajar juga jadi Iya. guru. Itu biasa ngajar dari standby dari Senin sampai Jumat Bu ya? Kalau ngajar sekolah memang fokus Senin sampai Jumat. Tapi kalau ngajar musiknya itu dari hari Jumat sore sampai Jumat Minggu. Sabtu Jumat memang sampai- saya sengaja kosongin untuk Oh, keluarga. Jumat dan Minggu. Nah, iya Ibu Resdarika udah berkeluarga kan? Udah. Izinmu kalau anak ada berapa Bu? Anak saya 3. Anak 3, gimana nih bagi waktunya? Yang mau ngajar, mau olahraga, anak 3 mau diurusin, terus weekend masih ngajar, itu gimana sih Bu? Iya, pinter-pinter bagi waktu karena memang sudah terbiasa dengan kegiatan banyak, jadi tidak terlalu berat untuk mengaturnya. Memang kadang-kadang terpentok harus dikorbanin salah satu Mbak Nana. Misalnya untuk keluarga artinya kita korbanin dulu yang kegiatan kita yang nggak terlalu kayak nggak terlalu urgent. Jadi harus tahu skala prioritas, itu yang paling penting. Tahu skala prioritas. Yang- Itu kemarin waktu S2 Ibu itu udah berkeluarga atau masih single? Masih single. Waktu itu belum berkeluarga. Oke, sekarang udah berkeluarga, beda Iya, lagi Beda prioritasnya. lagi, iya. Itu kalau menurut Ibu tips dan trik buat teman-teman yang pengen kuliah sambil kerja itu gimana sih? Nah, karena pengalaman saya kuliah sambil kerja, yang penting luruskan niat bahwa aku kuliah untuk menyelesaikan pendidikanku untuk diriku sendiri, kerja juga untuk diriku sendiri. Jadi kalau down di tengah-tengah, ingat lagi tujuan akhirnya, bahwa untuk keberhasilan aku sendiri. Jadi tipsnya ya jangan patah semangat, tetap jalani, tetap hadapi, kemudian tahu skala prioritas, yang terpenting jaga kesehatan. Dan ketika kita mendapatkan misalnya nih kan pagi kerja, malamnya kuliah, artinya kita sudah tahu resiko yang kita dapatin, pasti capek. Tapi yang namanya sudah pilihan harus kita hadapin. Nah, Oke, itu jangan itu patah ya. semangat aja sih Mbak. Benar, siap. Sama ya Mbak Nana kemarin juga kuliah sambil kerja, pagi sampai sorenya di lapangan, malamnya kerja, itu capek pasti. Tapi happy. Bisa, tapi kan menghadapinya. Iya. Tapi ada masa happy-nya gitu ya. Masih ada. Kalau misalnya capek pasti capek. Pasti. Ada masa masuk anginnya, Bu, ya. Ya, ingat aja kalau misalnya orang sukses itu kan nggak mungkin dapetnya mudah Mbak. Oh iya. Ya, susah, pasti kita menghadapinya sesuatu hal itu yang susahan dulu. Ya, hadapin, nggak masalah. Jadi jangan sampai jadi generasi yang kayak bilang tuh strawberry gitu. Nah, Iya. ya bagus tapi lemah gitu. Jangan. Cepet matinya ya. Jadi harus mentalnya yang diperbaikin. Kalaupun lagi down, rehat sejenak nggak masalah, tapi masuk lagi on the track. Itu Ibu selama mungkin waktu nyusun tesis atau nyusun skripsi kemarin kan sambil kerja ya, itu pernah ngerasa kayak Pastilah
Pasti. Gimana itu Ibu nyikapinnya? Apa emang bener narik diri dulu atau gimana? Rehat sejenak, Mbak. Jadi Beneran rehat space. gitu? Kita kasih space dulu waktu untuk kita menenangkan diri, tapi jangan kebablasan. Maksudnya gini, space itu memang benar-benar untuk kita relaksasikan diri kita, untuk menenangkan diri kita supaya ketika kita masuk lagi mengerjakan tesis, mengerjakan ini kita udah siap gitu. Nah, karena memang saya juga merasakan kan susahnya ketika kuliah, susahnya kita menghadapi dosen, menyelesaikan skripsi maupun tesis. Nah, itu luar biasa. Makanya saya rehat sebentar, tapi jangan kelamaan. Rehat pun juga untuk merelaksasikan pikiran aja sih, entah kita makan kayak, entah kita untuk khusus seminggu ini kita atau berapa hari kita senang dengan teman-teman dulu, boleh. Tapi setelah itu harus sudah siap untuk mengerjakan. Niatkan kuat, aku harus selesai tesis ini, aku harus selesain skripsi ini. Proposal misalnya, proposal harus selesai. Terus penelitian harus selesai nih. Nah, jadi istirahat sebentar, rehat sebentar, langsung gas lagi. Oke, gas lagi kan. Jadi kalau capek istirahat itu nggak apa-apa banget, Bu ya. Nggak apa-apa, tapi jangan kelamaan. 1 minggu, kurang dari 1 minggu juga nggak masalah kan. Kalau Ibu sendiri selama dari muda sampai sekarang yang biasanya jadi support sistemnya Ibu ketika lagi down itu siapa sih? Support system adalah mama, pasti. Mama. Keluarga, balik lagi keluarga. Yang pasti hubungan kita sama Allah. Itu yang paling penting. Itu Bu, Ibu kan pernah muda ya, waktu kuliah. Masih muda, bener sih. Sekarang juga masih muda. Mbak Nakira dulu masih kayak di bawah 30 ya, under 30 kayak masih 20-an. Karena Ibu Resda waktu di job fair kemarin tuh aktif banget guys. Kayak jalannya tuh udah kayak orang lari sana kemari. Dari gaspol dari H-1 hari H sama H+1 pembukaan acara tuh luar biasa. Itu kemarin ada masuk angin Ibu atau capek-capek? Alhamdulillah fisik tuh kuat. Itu tadi karena terbiasa kita berolahraga kan, Mbak. Kemudian memang sampai rekan-rekan tuh juga, waduh nggak ada capek-capek ya nih orang, kata kalau saya dibilangin ini. Banyak teman-teman tuh yang bilang ini paling nggak bisa diem. Ya karena memang tanggung jawab saya ketika job fair ini harus kalau bisa sempurna, maksudnya kan, walaupun itu tidak akan mungkin sempurna, cuman yang penting aku harus berikan yang terbaik untuk acara ini, supaya kalau aku nggak gitu tim yang lain gimana? Iya, kalau di atasnya aja udah down, kepalanya udah down, bawahnya gimana? Jadi kalau saya oke gas, bawahnya juga oke gas. Siap. Terus kalau dari dulu kan waktu masa kuliah tuh biasa identik anak muda nih nongkrong gitu. Nongki ya? Ya nongki. Kalau Ibu gimana nih? Iyalah, saya kan anak band, Mbak. Pasti nongki Bu ya? Nongki, teman-teman juga banyak anak-anak cowok. Sekarang juga masih saya ngeband masih, Mbak. Jadi ini ada project. Oh, boleh mungkin kalau tahu Anyelir itu? Anyelir Ayu, ada yang tahu nggak ya? Jadi solo project, nanti ngeluarin solo project. Jadi saya ada 3 orang, saya, Mas Ari, itu dia orang broadcasting juga, wartawan. Tapi memang rekan saya waktu masih zaman ABG, masih itu ngeband, aktif banget ngeband. Dia gitar. Jadi satu lagi vokalis penyanyi namanya Anyelir Ayu, nanti akan ngeluarin single, udah beberapa single lagu-lagu kayak indie. Indie pop atau pure indie gitu? Kayak model-model kayak Banda Naira kalau tahu. Ini menemani senja. Terus lagu-lagunya tipe-tipe genre kayak gitulah, Mbak. Itu Ibu sebagai apa nih? Saya pianonya. Pianis berarti Bu ya. Iya, karena memang kegiatan project. Nah, ini kan nambahan lagi nih project nih kan. Nambah. Ya selain itu juga kan memang saya tuh suka nyiptain lagu juga, Mbak Nana. Jadi memang nggak jauh-jauh dari seni,
seni, olahraga. Seni, olahraga Tapi ini. pendidikan jangan sampai lewat. Jadi informal oke, non formal juga oke, formal juga harus oke. Tuh. Ibu kalau boleh tahu nih, ibu kan basicnya di musik gitu ya, dan juga hobinya olahraga. Kenapa ngambil tuh kuliahnya pendidikan? Ya karena tadi awalnya sih gara-gara saya tuh senangnya hukum waktu itu. Oh, Waktu pada zaman saat itu. SMA. Lagi senang hukum sama politik. Wah, pokoknya lagi masa-masa ABG gitu kan. Apa yang bikin ibu senang pada saat itu? Apa ya, karena tertantang aja. Pokoknya kalau berkaitan dengan debat, itu suka banget itu. Terus rasanya menarik hal-hal seperti itu untuk kita perbincangkan dan dipelajari. Nah, kemudian berakhir di sela-sela itu, karena mama saya adalah guru juga, Mbak Nana. Nah, mungkin itu ditularkan oleh mama. Ayo lebih baik jadi guru. Akhirnya juga itu tadi jalannya, lulusnya di Unsri itu jurusan FKIP. Nah, memang karena dijalanin, sebenarnya jalannya adalah memang harus jadi guru sih. Karena pada SMA dulu kan saya ngajar, Mbak. Oh iya. Ngajar musik kan. Tapi Nah, kan belum itu sadar. musik. Belum sadar waktu itu kan. Tapi akhirnya memang disuruh untuk takdirnya dalam jadi guru sekolah. Alhamdulillah ya. Iya. Bertemu banyak calon-calon orang sukses. Amin. Itu kalau misalnya menurut ibu nih, antara ngelatih musik sama ngajar jadi guru, lebih favorit yang mana? Apa ya, favorit yang mana ya? Semuanya favorit kalau saya, Mbak. Semua favorit ya? Iya, nggak bisa dipilih karena sama-sama mempunyai kepuasan sendiri ketika saya mengajar musik maupun mengajar sekolah. Jadi nggak ada, semuanya favorit. Siap. Terima kasih Ibu Resdarika untuk sharing sessionnya. Kalau boleh tahu nih, Ibu Resdarika udah berapa kali nih ke kampus Palkomtek? Kalau perdananya udah pernah 1 kali. Nah, ini cuman yang kali ini, kalau saya kan pertama datang itu cuman hanya sebatas di depan, Mbak. Nah, kalau ini sudah sampai ke dalam wah, ternyata Palkomtek keren ya. Oke, thank you. Luar Boleh biasa. tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi saya nggak menyesal ketika mengaminin ada anak saya, sudah saya anggap kayak anak sendiri. Staf saya juga. Dia juga ikut kuliah di Palkomtek. Boleh. Ini berarti tahun ini ya masuk kuliahnya? Iya, jalur yang beasiswa kelas karyawan ya? Kebetulan alhamdulillah dapat beasiswa juga, kemudian dia sambil bekerja. Jadi saya nggak salah mengamini lah. Amin. Berarti kemarin waktu tahu tes beasiswa itu juga didoain, Bu ya? Iya, dia kan sharing kan, udah bagus yang ini aja, bagus yang ini. Udah pas ternyata saya lihat, wah ternyata Palkomtek luar biasa. Ini yang favorit dari Palkomtek apa nih Bu, setelah Ibu lihat-lihat Palkomtek gitu? Sarana dan prasarana pertama. Saya lihat sarana dan prasarana yang lengkap, kemudian yang up to date, yang kekinian, kemudian banyak juga saya lihat program-program, kemudian yang lebih untuk cocok lebih generasi Z sekarang ya. Iya, lebih future oriented Bu ya. Kemudian teknologinya yang canggih, pokoknya top deh. Iya, jadi kalau teman-teman penasaran apa yang Bu Resdarika lihat, boleh langsung aja ya ke kampus Palkomtek, karena kalau mau di videoin semua itu beda pasti ya. Kalau lihat di video aja, di foto, tapi kalau kalian penasaran langsung ke sini aja, nggak masalah. Betul. Kita selalu open house sebenarnya, jadi kalau teman-teman pengen datang ke kampus Palkomtek juga boleh ya, atau bingung pengen nongkrong di mana, nongkrong di kampus Palkomtek juga boleh. Bagus banget. Iya, terima kasih Ibu Resdarika. Jadi jangan lupa ada 3 poin dari Ibu Resdarika untuk tetap awet dan juga selalu bahagia. Yang pertama positive thinking, yang kedua olahraga, ketiga atur pola makan. Yes. Oke, sekian dari Nana dan juga Ibu Resda. See you and bye-bye.